Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di dalam sebuah hadis telah meriwayatkan bahwa jika suaminya marah, lalu istri datang kepadanya dan meletakkan tangannya di atas tangan suaminya, sembari istri mengatakan, "Aku tidak akan tidur sampai engkau mau meridhoiku." Hadis riwayat An-Nasa'i dan Tabrani. Semua istri tentu saja ingin menjadi istri yang terbaik bagi suaminya, serta menjadi ibu yang terbaik buat anak-anaknya. Lalu kemudian di akhirat masuk ke dalam surga. Namun untuk menjadi istri yang demikian itu, tentu tak semudah dengan membalikkan telapak tangan. Semua itu butuh kesabaran yang tingkat tinggi. Mengapa harus demikian? Karena suami juga manusia, juga tempatnya salah yang terkadang selalu membuat emosi. Bahkan suami terkadang juga sangat menyebalkan, serta sangat menjengkelkan dan lain sebagainya. Yang terpenting adalah istri harus tahu betul bagaimana yang seharusnya ia bisa berbuat dan bersikap baik agar didambakan oleh suami dan dirindukan oleh surga. Lantas, ciri istri seperti apakah yang akan selalu dirindukan oleh surga itu? Simak video ini sampai akhir, agar pemahaman kita utuh dan tidak tersesat. Berikut inilah beberapa cara yang harus dilakukan istri bila ingin didambakan suami dan dirindukan oleh surga. Yang pertama adalah, jadilah istri yang bisa memberi motivasi untuk suami. Ada istilah mengatakan, di balik lelaki sukses, pasti ada wanita atau istri yang hebat di belakangnya. Itulah sedikit untayan kata mutiara yang sudah masyhur adanya. Memang tak bisa dipungkiri bahwa peran seorang wanita dalam kesuksesan suami sangatlah penting. Begitu juga sebaliknya. Memang wanita itu bisa menghancurkan suami dengan sehancur-hancurnya. Istri yang didambakan para suami itu adalah istri yang bisa memotivasi dan bisa menyemangati suami. Seperti Siti Khadijah yang selalu mendukung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang istri harus bisa menjadi pendengar setia saat suami curhat kepadanya. Berikan suami semangat, serta dukunglah cita-cita mulianya itu, dan selalulah mendoakan untuk kesuksesan suami di dunia dan di akhirat. Kedua, besarkanlah hati suami saat ia sedang terpuruk. Hidup itu tak selalu berjalan dengan mulus. Terkadang posisi berada di atas, terkadang juga di bawah. Saat kondisi suami sedang terpuruk, seorang istri harus bisa membesarkan hatinya, bukan malah bikin meluluh lantahkannya. Sebagai contoh, apabila seorang suami telah divonis sakit, bahkan sudah tak bisa disembuhkan lagi oleh dokter. Lantas suami mendengarkan hal itu, sebagai istri jangan malah uring-uringan yang tidak karuan, lalu mengeluh berkepanjangan dan bahkan berkeluh kesah di depan sang suami yang sedang sakit itu. Tetapi besarkanlah hatinya, kuatkanlah mentalnya, dan katakanlah padanya, vonis dokter itu hanyalah perkiraan manusia saja. Allah lah penentu segalanya. Sakitmu pasti bisa disembuhkan atas izin Allah. Bersabarlah. Aku selalu berusaha dan selalu mendoakan untuk kesembuhanmu. Soal rezeki, berilah izin kepadaku untuk mencari rezeki yang halal demi berlangsungnya hidup keluarga kita. Hal ini sangatlah berat, tapi begitulah contoh seharusnya seorang istri bersikap kepada suami.
Dan apabila saat karir suami sedang meredup, suami sedang ada masalah dalam pekerjaan, atau bahkan suami telah kehilangan suatu pekerjaannya, istri harus bisa meyakinkan kepada suami bahwa ada pekerjaan yang lebih baik yang sedang menunggu. Dan saat karir suami sedang cemerlang, jangan lupa ingatkan kepada suami untuk selalu bersyukur dan ingatkan untuk bersedekah. Ketiga, sebagai seorang istri, taatlah kepada suami dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai istri haruslah taat pada suami dalam kondisi apapun, baik dalam keadaan susah maupun senang. Jangan pernah bepergian tanpa seizin darinya, terlebih lagi pada saat ini zaman sudah modern. Alat komunikasi sudah sedemikian canggih untuk mempermudah berkomunikasi. Kemudian laksanakanlah perintah suami selagi perintah itu baik, tidak melanggar syariat dan tidak memberatkan. Dan apabila memberatkan, tolaklah dengan bahasa yang sopan, dengan nada bicara yang tidak meninggi. Dan jika perintah itu telah melanggar syariat, maka ingatkanlah suami dengan bijak. Yang keempat, jangan suka membesar-besarkan masalah. Ketika seorang istri berselisih dengan suami atau bahkan sedang menemui masalah, janganlah memperbesar-besarkan masalah yang belum tentu kebenarannya, karena hal yang demikian itu hanya bisa memperkeruh suasana dan membuat masalah tersebut tambah runyam. Carilah solusi atau jalan keluar yang terbaik. Redam perselisihan itu dengan bermusyawarah untuk mufakat. Sodorkanlah suami dengan argumen terbaik dengan nada gaya bicara yang komunikatif. 5. Lihatlah kebaikan suami dan tutuplah kejelekan darinya. Ketika istri telah menemukan suatu kekurangan dan kejelekan suami, lantas janganlah menghilangkan pandanganmu terhadap semua kebaikan suami. Lihatlah dulu kebaikan-kebaikannya, kemudian tutuplah kejelekan dari suami di mata semua orang. Jadikanlah kejelekan itu sebagai rahasia yang tak pernah engkau ungkap. Jika demikian, maka istri akan selalu dan mudah untuk bersyukur atasnya. Tapi sayangnya selama ini masih banyak istri yang lebih suka menyimpan daftar kekurangan suami dan menandai untuk menjadikannya bahan untuk menyerang suami dalam kondisi tertentu. Dan juga sebaliknya, suami juga tidak boleh mengoleksi bahkan menandai kejelekan dari istri hanya untuk menjatuhkannya. Karena kejelekan itu harus segera diperbaiki, sampaikan dengan tidak merendahkannya. Yang keenam, jalanilah hari-hari bersama suami dengan penuh kasih dan sayang. Bergaulah dalam keseharian bersama suami dengan penuh kasih sayang, dan cintailah suami dengan penuh cinta yang engkau miliki. Sayangilah suami sebagaimana engkau menyayangi dirimu sendiri. Jagalah kondisi kehangatan dalam berumah tangga dengan penuh kasih sayang, sebab kasih sayang itu adalah pilar keutuhan rumah tangga. Bila kasih sayang itu hilang, maka kekuatan rumah tangga akan menjadi lemah, bahkan mudah roboh. 7. Jangan membuka aib keluarga. Apapun yang sudah menjadi aib keluarga, jangan pernah sesekali engkau buka. Kunci rapat-rapat agar tak satupun orang yang tahu. Bawalah ia sampai ke liang lahat. Jadilah istri yang setia terhadap amanat yang sudah diberikan suami. Jadilah istri yang selalu menjaga rahasia keluarga. Jangan malah sebaliknya, aib keluarga engkau umbar kemana-mana. Maka jika demikian, jadilah engkau istri yang selalu dirindukan oleh neraka. Na'udzubillahi min dzalik. 8. Redamlah kemarahan suami dengan meminta maaf agar kondisi menjadi dingin. Jika suami marah karenamu, maka jangan lantas berpaling lalu meninggalkannya, atau bahkan engkau balik marah kepadanya, sehingga suasana menjadi gaduh. Minta maaflah kepada suami, meskipun pada kenyataannya suami itu yang salah. Hal ini memanglah berat,
namun itulah jalan yang terbaik untuk meredam emosi suami. Jangan sampai suami tidak ridho kepadamu, karena itu akan menjadi penghalang istri untuk meraih surga. Dan jangan pernah biarkan suami pergi meninggalkan rumah dalam keadaan sedang marah, sebelum istri meminta maaf kepadanya, karena siapa tahu kepergian suami itu merupakan kepergian untuk selama-lamanya. Saat suami pergi lalu nyawanya diambil oleh Allah, bayangkan penyesalan apa yang akan kamu rasakan. Oleh karena itu, bila engkau mendapati suami marah karena Anda, bergegaslah untuk meminta maaf kepadanya. 9. Bertakwalah kepada Allah dan selalu bersyukur kepadanya. Istri yang soleha itu harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunaikanlah kewajiban sebagai hambanya. Jangan pernah tinggalkan sholat bila tidak sedang ada halangan. Laksanakanlah puasa Ramadan dan tutuplah aurat. Tetaplah pada ketaatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah mengumbar kecantikanmu di hadapan orang lain, namun tampilkanlah seluruh kecantikanmu di hadapan suami yang tercinta. Kemudian selalulah bersyukur, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Karena dengan bersyukur, pasti Allah akan menambahkan nikmat kepadamu, sehingga rezeki keluarga pun akan lancar dan terus mengalir. Yang ke-10 adalah didiklah anak-anak dengan sebaik-baiknya. Didiklah anak-anak dengan baik dan penuh kasih sayang. Jangan pernah menganggap anak itu sebagai limbah produksi. Namun jadikanlah anak-anak sebagai buah hati penuh cinta. Ajarkanlah anak dengan sopan, santun, moral, dan etika serta ilmu agama. Karena seorang ibu sangat dominan dalam mengasuh anak-anak, dan ibu lebih banyak punya waktu bersama anak. Sehingga dengan cara demikian, di saat ia besar, anak-anak diharapkan agar kelak menjadi anak-anak yang soleh atau solehah yang bisa membahagiakan kedua orang tuanya, yang selalu mendoakan orang tuanya, baik semasa hidup maupun ketika sudah meninggal dunia. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 10 ciri istri yang dekat dengan surga. Istri yang demikian itulah yang selalu didambakan oleh suami. Demikianlah yang bisa saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kesalahan dalam menyampaikan hal ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.